Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Sugiarto, NIM 15 2 30 773. Nama saya Ginting Ubi Prasetyo, NIM 15 23 0771. Perkenalkan, nama saya Dindia Dwi Lestari dengan NIM 15 23 0772. Perkenalkan, nama saya Musfiroh dengan NIM 15230752. Nama saya Bintang Desi, NIM saya 15230763. Nama saya Iwan Mogam dengan NIM 15230927. Nama saya Alwan Kafi Muntaha dengan nomor NIM 15230743. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang himpunan. Di dalam materi himpunan, kami akan menjelaskan tentang pengertian himpunan, simbol atau notasi, jenis-jenis himpunan, operasi pada himpunan, dan yang terakhir contoh soal dan pembahasan. Dan selanjutnya pengertian himpunan akan dijelaskan oleh Saudara Iwan. Apa itu himpunan? Himpunan secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan objek-objek, pengertian dalam tanda kutip mengumpulkan atau dalam tanda kutip menghimpun. Sendiri sudah jelas sebab telah sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa organisasi menggunakan kata himpunan pada namanya menunjukkan hal tersebut. Kembali lagi ke simbol, ada beberapa organisasi atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan dalam simbol-simbol dalam himpunan. Simbol pertama, anggota dan bukan anggota. Simbol anggota dan bukan anggota. Keanggotaan suatu himpunan dilambangkan dengan tanda kutip bukan anggota yang dapat dibaca dengan tanda kutip anggota dari atau tanda kutip elemen dari. Simbol C melambangkan himpunan bilangan kompleks dan simbol R melambangkan himpunan bilangan real dan simbol Q melambangkan himpunan bilangan rasional dan simbol Z melambangkan himpunan bilangan bulat. Dan simbol N melambangkan himpunan bilangan rasional sama dengan kurung awal 1,2,3, tutup kurung awal. Simbol P melambangkan himpunan bilangan rasional bilangan bulat positif sama dengan buka kurung awal 1,2,3, tutup kurung awal. Simbol S atau U melambangkan himpunan bilangan semesta dan simbol subset dan bukan subset melambangkan himpunan bilangan bagian. Itu adalah pembahasan yang saya jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan berhingga. Himpunan ini adalah salah satu jenis himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung atau berhingga. Misalkan himpunan A. Dengan himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 5 dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. A adalah himpunan berhingga dengan NA sama dengan 4. 2. Himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga berbeda dengan himpunan berhingga. Himpunan tak berhingga memiliki jumlah anggota yang tidak dapat dihitung atau tak berhingga. Misalkan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. B adalah himpunan tak berhingga dengan NB sama dengan tak hingga. Yang ketiga, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan
dari semua objek yang sedang dibicarakan atau disebut juga dengan semesta pembicaraan dan dinotasikan dengan huruf S. Misalkan himpunan D dengan anggota 1, 3, dan 5, maka himpunan semestanya yang mungkin adalah S sama dengan bilangan asli, S sama dengan bilangan ganjil, dan S sama dengan bilangan cacah. 4. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah jenis himpunan yang tidak memiliki anggota. Misalkan himpunan C sama dengan X kurang dari 1, X elemen bilangan asli, maka C sama dengan kosong atau 0. Yang kelima, himpunan bagian atau subset. Himpunan A disebut juga himpunan bagian B apabila semua anggota A merupakan anggota B. Dituliskan A anggota himpunan B, dalam hal ini B dikatakan subset dari A. Banyak anggota himpunan A sama dengan NA. Banyaknya himpunan bagian dari A sama dengan 2NA. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri atau A himpunan bagian A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C, maka A himpunan bagian dari C. Yang keenam, himpunan sama atau ekuivalen. Dua himpunan dikatakan ekuivalen atau sama apabila himpunan mempunyai jumlah anggota yang sama. Misalkan himpunan A dengan anggota 2, 4, dan 6 dibagi NA sama dengan 3, himpunan B dengan anggota 1, 4, dan 7 dengan NB sama dengan 3, maka NA sama dengan NB sama dengan 3, maka himpunan A dan B merupakan himpunan yang ekuivalen atau sama. Operasi pada himpunan. Yang pertama, gabungan himpunan atau union. Gabungan himpunan atau union adalah dua himpunan A dan B yang menyatukan semua anggotanya menjadi satu himpunan baru tanpa ada duplikasi elemen. Untuk notasi gabungan himpunan dinotasikan dengan huruf U. Contoh, jika himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, dan E, dan himpunan B yang anggotanya A, I, U, E, O, maka A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, I, U, O. Yang kedua, irisan himpunan atau intersection adalah dua himpunan A dan B yang berisi elemen-elemen yang terdapat di kedua himpunan tersebut. Untuk notasi irisan himpunan dinotasikan dengan huruf U terbalik, itu disebut irisan. Contohnya, jika himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, dan E, dan himpunan B yang beranggotakan A, I, U, E, dan O, maka A irisan B sama dengan A dan E. 3. Selisih himpunan difference adalah selisih antara dua himpunan A dan B yang berisi elemen-elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B, dan sebaliknya. Notasi untuk selisih adalah min titik. Contoh, jika A sama dengan A, B, C, D, E, dan B beranggotakan A, I, U, E, O, maka A min B, A kurang B sama dengan B, C, D, dan B kurang A sama dengan I, U, O. 4. Komplement himpunan adalah komponen dari himpunan A seringkali dalam semesta. U adalah himpunan yang berisi elemen dalam semesta U yang tidak ada di A. Notasi untuk komponen adalah A. Contoh, jika semesta S beranggotakan sama dengan I, N, D, O, E, S, A, dan A
E, A, O, B. Maka komplemen A adalah A. As. A, C, sama dengan INS. Nomor 1. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini merupakan himpunan. Karena yang diarsir hanya lingkaran A, maka jawabannya adalah C. A min B. Untuk soal nomor 4, pada diagram pen di bawah ini daerah yang diarsir. Karena pada gambar bagian yang diarsir hanya bagian B, maka jawabannya adalah D. B min A. Untuk contoh soal nomor 3. Daerah yang diarsir di bawah ini menyatakan himpunan A untuk A kanan dan yang A kiri dan yang B kanan. Jadi A, B. Dan rumusnya irisan. Jadi A irisan B. Jadi untuk jawabannya adalah nomor B, yaitu A irisan B. Soal nomor 4, yaitu daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini menyatakan himpunan A titik A gabungan dari B, B titik A irisan B, C titik A sama dengan B, D titik B sama dengan A, dan E titik B irisan A. Jadi jawaban yang paling benar yaitu adalah A titik A gabungan dari B. Ini kenapa jawabannya itu A? Saya akan jelaskan sedikit, yaitu dalam teori himpunan A gabungan dari B merujuk pada gabungan antara himpunan A dan B, yaitu elemen yang ada di kedua himpunan tersebut. Jika daerah yang diarsir pada gambar menunjukkan elemen yang ada di kedua himpunan A dan B, maka jawabannya adalah A gabungan dari B. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Jika A, B, dan C adalah himpunan, maka A gabung dalam kurung B irisan C nilainya sama dengan A. A gabung dalam kurung B irisan C. B dalam kurung A irisan B gabung dalam kurung A irisan C. C dalam kurung A irisan C gabung dalam kurung B irisan C. D dalam kurung A gabung C irisan dalam kurung B gabung C. E dalam kurung A gabung B irisan dalam kurung A gabung C. Jadi A dikali dengan B maka akan menjadi dalam kurung A gabung B. Lalu tambahkan irisan yang di atas. Setelah itu A dikali C maka akan menjadi dalam kurung A gabung C. Maka hasilnya adalah E, yaitu dalam kurung A gabung B irisan dalam kurung A gabung C. Contoh soal nomor 6, yaitu pada diagram Venn di bawah ini daerah yang diarsir merupakan A dalam kurung A irisan B gabung dalam kurung A irisan C. B A irisan dalam kurung B irisan C. C B gabung dalam kurung A irisan C. B dalam kurung A gabung C irisan dalam kurung B gabung C. E dalam kurung A gabung B gabung dalam kurung A gabung C. Untuk mencari jawabannya, kelompokkan terlebih dahulu ya. Seperti A gabung dalam kurung B gabung C. Nah, kita kalikan ke dalam, yaitu A kali B atau A gabung B. Jadi dalam kurung A gabung B, nah turunkan gabungan ini ke bawah. Lalu A ini gabungkan ke C. Jadi dalam kurung A gabung C. Jadi hasilnya dalam kurung A gabung B gabung dalam kurung A gabung C. Jadi jawabannya E, yaitu. Oke, mungkin
Cukup sekian dari kami. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.